Oke, saya juga udah taruh ini ya, contoh soal UTS tahun lalu. Jadi Anda bisa lihat kira-kira seperti apa. Nanti UTS-nya akan pakai Skele, langsung jawab di Skele. Jadi tidak ada masalah dengan upload telat atau apa, karena setiap yang kamu ketik nanti di Skele itu sudah otomatis akan terekam. Kemudian bagi yang belum pernah ikut di kelas saya sebelumnya, ya apa yang online, jadi nanti kita akan lakukan juga pakai Zoom. Kamu harus on kamera selama ujiannya berlangsung. Jadi bagi yang bermasalah dengan kamera di laptop itu perlu diperbaiki, atau Anda mungkin pinjam dulu sementara punya siapa yang kameranya bisa on selama ujian berlangsung. Nanti ujiannya seperti saya katakan langsung akan jawab di Skele, tidak perlu upload, dan langsung ketik di tempat disediakan. Oke, nah seperti itu, dan ujiannya open segalanya. Ini nggak bisa dilihat ini, jadi open komputer, open notes, open slide, open book, semuanya open. Apakah PR1 sudah dikembalikan? Sudah ada ininya? Feedback dari asisten belum? Belum, Pak. Belum ada nilainya juga belum ada? Belum sih, Pak. Belum juga ya? Ya mungkin perlu, jangan saya tanyakan lagi asistennya. Jadi mungkin juga perlu ada, mungkin kalian perlu minta kali, nggak tahu ini, sesi tutorial asistensi untuk persiapan UTS yang membahas soal yang tahun lalu misalnya. Tapi nanti hari Rabu kalau ada pertanyaan mengenai soal UTS itu bisa kita bicarakan nanti. Kalau nggak sempat dibicarakan sama dosnya. Oke, jadi ya tolong disiapkan ya, ini UTS-nya Anda mesti siapkan dari sekarang. Anda bisa bikin notes, bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan juga dengan tugas kelompok ya, itu sudah lengkap. Saya sudah tulis kembali topik-topik dari masing-masing kelompok, sudah ditetapkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa selesaikan dengan baik. Ya, kalau nanti butuh waktu tambahan bisa dikasih tahu. Oke, kemarin kita bicara mengenai model Kripke. Jadi kita sudah coba menjalankan model logic game seperti itu. Ini banyak yang terputus apa meninggalkan ini, saya nggak tahu. Oke. Jadi kita kemarin sudah mencoba main yang namanya logic games. Sebenarnya itu dengan sekian players, permainan itu sebenarnya menggambarkan model Kripke sebenarnya. Ya. Tapi dalam bentuk game tadi itu. Jadi masing-masing player itu sebenarnya nanti merepresentasikan satu dunia, satu possible world. Dan waktu kemarin kalau di akhir permainan semua pemain angkat tangan, berarti formula yang saya pertahankan itu valid di arrangement itu. Di arrangement itu adalah peserta-peserta, ya, pemain itu peserta itu dengan playernya itu dengan pengaturan di masing-masing
posisi mereka, bisa lihat siapa, dan di tempat mereka ada kertas yang berisi proposisi yang true untuk dia. Jadi nanti kita lihat sebenarnya itu adalah penggambaran dari suatu model kripto. Ini yang definisi matematiknya seperti ini. Di sebuah model M, ya, disebut M ini dari basic model logic. Jadi kita bicara sini masih model logic yang basic, jadi nanti bisa dikembangkan, ada tambah-tambahan di model logic yang lebih extended. Itu ada 3 hal yang membentuk sebuah model logic ini. Yaitu sehimpunan dunia, set of world, W. Nah, ini kalau dikaitkan dengan permainan games kemarin, ini set of players. Ya, jadi berapa pemainnya, ini sebenarnya adalah berapa world yang sangkutan. Masing-masing pemain kemarin kan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap dunia lain, ya, apa dia bisa lihat apa tidak, dan di dunia dia itu apa saja yang true, apa saja yang false. Nah, bahwa satu pemain bisa melihat pemain yang mana, nah itu adalah menunjukkan suatu relasi. Di sini kan unsur-unsurnya adalah world atau W ini, jadi satu relasi atas W. Namanya saya ingat dari MD, relasi atau subset dari Cartesian product antara dua himpunan. Cartesian product itu kan sebenarnya kan kita memasangkan satu unsur dari W dengan W, artinya saya mencoba untuk melihat berapa kombinasi yang mungkin dari dua unsur dari dunia itu. Nah, relasi itu subset dari produk dua set ini. Karena satu relasi itu kan menggambarkan satu unsur apakah dikaitkan dengan unsur yang lain atau tidak dari himpunan yang bersangkutan itu. Dalam hal ini, relasi ini disebut dengan relasi accessibility. Accessibility relation ini itu menunjukkan satu dunia bisa mengakses dunia lain apa tidak. Ya, kalau kemarin dilihat dari permainan logic game itu adalah apakah seorang player bisa melihat player yang lain apa tidak. Kalau bisa lihat berarti dari player itu bisa akses player yang lain. Termasuk ada player yang bisa lihat di sini, ada yang tidak. Jadi ini termasuk juga akses terhadap diri sendiri. Ya. Jadi kalau digambar kayak kemarin ini kan seperti ini diagramnya, kalau digambar secara graf ini, setiap lingkaran ini menggambarkan sebuah dunia, atau kemarin menggambar seorang pemain, player. Ya. Di sini ini player X1 bisa lihat player X2, jadi artinya player X1 bisa akses player X2. Jadi accessibility-nya itu digambarkan oleh graf ini. Ya. Panah menggambarkan arah dari proses akses ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini, loop ini ke diri sendiri, berarti dia bisa mengakses diri sendiri. Ya. Jadi kalau dinyatakan dalam model kripto yang tadi itu, ini adalah himpunan dunianya ada 6. Ya, jadi set W-nya itu sendiri. Ini saya mau nulis, nggak bisa. Noted. Bisa nggak dia noted? Bisa ya. Jadi di sini W-nya berarti X1, X2, X3, X4. Ya, set of world-nya ada 6 di sini. Kemudian relasinya sendiri ini R sebagai subset dari Cartesian product antara W dengan W. Nah, dalam sini kita dapatkan si R yang ada ini bahwa X1 bisa akses X2 gitu. Ya, ada hubungannya. Kemudian X1 bisa akses X3. Apalagi X2 akses X2 diri sendiri. X2 bisa akses X3.
Ya. Kemudian X3 bisa akses X2. Sudah itu saja. Kemudian X4 bisa akses X5, ya, ada aksesnya. Kemudian X5 bisa akses X4. X5 bisa akses X5 bisa akses X6. X6 nggak sih akses kemana-mana, jadi itu saja. Jadi ini dia R-nya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panah. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menyatakan relasi antar ini. Jadi ini relasinya. Kemudian ada labeling function itu, ya, L melabel dunia X1 Q. Jadi itu ada proporsi yang true di dunia X1. Label untuk X2 ada 2, yaitu P dan Q. Ya. Label untuk X3 adalah P, true di dunia X3. Label untuk X4 Q. Label untuk X5 adalah himpunan kosong. Ini tidak ada yang true di dunia X5 itu. Kemudian di X6 ada P. Ya. Jadi itu detailnya model Kripke untuk contoh yang itu yang kemarin kita lihat itu. Saya mesti kembali ke sini. Nah, bisa dihapus dulu ya ini. Oke, create drawings. Oke, jadi sebentar ini saya mau screen. Ya, jadi sebuah model Kripke terdiri 3 komponen, ya, set of world, relation, dan labeling function L. Nah, dunia ini di sini yang disebut dunia, yang disebut world di sini, yang kalau di permainan game kita kemarin itu adalah player. Jadi sebenarnya nanti dikaitkan dengan suatu aplikasi bidang tertentu, itu punya arti tersendiri tergantung aplikasinya. Kalau misalnya bicara mengenai suatu sistem grafik atau yang posisi spasial, ya, ini player ini, dunia ini bisa berupa titik. Jadi kalau bicara mengenai sistem dengan banyak dimensi, ini sesuatu titik. Bisa berupa nodes kayak tadi, kalau untuk grafik ini nodes. Kemudian state, kalau bicara mengenai sistem kayak agent kayak apa, itu state-nya, deskripsi dari state atau status dari suatu sistem. Nanti bicara secara lebih umum mengenai sistem pengetahuan, ini disebut dengan doxastic state, itu bicara mengenai belief, bicara mengenai knowledge. Ya. Kalau kita menjadi model logic nanti yang berkaitan waktu, world ini bisa berupa times. Nah, hari ini atau besok itu sudah mengembangkan 2 dunia yang berbeda. Ya, itu waktunya dan seterusnya. Interpretasi dari world di sini. Jadi kita secara umum mengenai possible world, jadi world-nya bisa terbuka interpretasinya. Nah, ini gambar tadi yang dilihatkan, ya, W-nya, relasi antara ininya dan seterusnya, labelingnya itu digambarkan sebagai grafik. Jadi seperti ini, menggambarkan suatu model Kripke. Nah, kalau kita punya satu formula, kita bisa cek
di model ini dia true apa tidak gitu ya. Nah, tadi yang kita lihat kalau suatu formula itu true dari sudut pandang dari setiap dunia ini, katakan dia valid di model kripto ini. Yang kita kemarin kalau di permainan logic game itu ada 6 players X1 sampai X6, ya semua angkat tangan, ya semua setuju bahwa formulanya true. Maka itu katakan formula ini valid di kripto model ini atau di sitting arrangement permainan games. Kalau ada salah satu saja dunia di sini atau pemain ini yang melihat formulanya itu tidak true, maka dikatakan formulanya tidak valid ya di mode kripto ini atau di sitting arrangement itu. Oke. Nah, kemarin kita menentukan dia true atau false. Masih ingat kemarin waktu permainan games itu sebenarnya kan berdasarkan pengertian dari formula-formula logika klasik. Kalau N ya berarti komponen-komponen harus true semua. Kalau false, kalau or bisa salah satu. Yang kemarin yang baru kan yang berkaitan nama box sama diamond ya, yang kemarin itu yang interpretasi. Jadi secara definisi formanya seperti ini. Berikan sebuah model kripto M ya, tadi misalnya kripto ada 3 komponen ya, W-nya apa, himpunan dunianya apa. Sebentar. Anda semua bisa lihat kan ya slide saya dengan jelas nggak? Bisa Pak, terlihat Pak. Oke. Jadi ini model kripto M tadi 3 hal, 3 komponen ya, himpunan set of worlds, relasi atas world itu, kemudian ada satu L labeling function tadi. Ya. Nah, diberikan suatu dunia X dari W ya, dengan satu formula V. V tadi ya, mesti ingat dia definisinya bisa pakai operator-operator dari logika klasik plus 2 operator baru box sama diamond. Nah, kita ingin menentukan formula tertentu V ini satisfy nggak? Jadi kata satisfy itu artinya true apa enggak di dunia X. Ya. Jadi kalau suatu formula V dikatakan true di dunia X, sebenarnya katakan si dunia X itu satisfy dan memenuhi formula V. Nah, nulisnya pakai notasi seperti ini ya. Jadi 2 kaki 1. Berbeda dengan ya true kemarin kita lihat ada notasi yang seperti ini. Ini kan yang entail. Nah, sekarang ini notasinya kakinya ini satisfied. Nah, jadi suatu dunia X apakah mensatisfy suatu formula V? Ya, formula sorry ini tulisnya jadi aduh ini apa? Jadi tadi kemarinnya tadi ini entail, ini yang satisfied ya. Jadi sebelah kiri ini sebuah dunia, sebelah kanan ini sebuah rumus. Jika X mensatisfy suatu rumus V. Ini pakai notasinya seperti itu. Artinya X itu di V ini true di dunia X itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Nah, ini Anda mungkin sudah dulu pernah ketemu ya di kuliah ini TBA, teori bahasa otomata, waktu bicara mengenai ekspresi regular, bicara mengenai konteks free grammar, itu ngomongin mengenai struktur yang rekursif yang berdasarkan suatu yang namanya structure induction. Jadi induksi berdasarkan struktur yang rekursif ya. Jadi mendefinisikan sesuatu juga secara rekursif. Misalnya bicara mengenai pohon, tree, bicara dari nodes ya leaf-nya, kemudian bicara mengenai subtree, dan seterusnya. Dan juga di sini kita bicara rumus secara umum. Dari yang simple dulu, paling simpel kan konstanta true sama false. Ini true, ini false. Ya, ini term itu. Jadi ya kalau true ya setiap dunia mensatisfy ini. Jadi true secara true semua dunia. False
ya false di semua dunia. False di mana-mana dia false. Jadi tidak disatisfy oleh dunia X. Tidak ada dunia yang mensatisfy true. Itu maksudnya dicoret di sini. Kemudian suatu dunia X itu mensatisfy P. P ini kan tadi salah satu proposisi, ya, satu variabel posisional itu. Jika X itu ada di labelnya X. Sehingga kemarin tidak kita misalnya di dunia kemarin ada dunia X1, situ ada labeling di mana kita katakan di label X1 ini misalnya ada variabel P sama Q. Nah, berarti si dunia X1 ini mensatisfy P dan juga dia mensatisfy Q. Karena P dan Q itu true di dunia tersebut. Ini maksud dari ini. Jadi berdasarkan labelnya. Kalau labelnya kosong ya di dunia tersebut nggak ada yang true. Jadi jelas memenuhi. Jadi paling simpelnya sebagai induksi ini kasus basisnya. Nah, sekarang kasus yang induktifnya ini ya, V suatu dunia X mensatisfy negasi dari V jika X tidak mensatisfy V. Jadi mensatisfy kebalikannya. X mensatisfy V dan C jika X mensatisfy V dan mensatisfy C. Jadi secara bersamaan. Kalau OR ini ya salah satu ya jika X mensatisfy C or X mensatisfy V. Jadi pengertian ini yang klasik seperti biasa. Slide selanjutnya ini gimana? Saya sudah. Kemudian yang implication juga biasa, ini X mensatisfy V. X mensatisfy V imply C, ya ini implikasi biasa. Ini jika X mensatisfy C, jadi ini kan true, Pak. Jadi yang penting kalau C-nya true, V-nya true atau false nggak masalah. Jadi seperti implikasi biasa. Whenever ini V-nya true, C-nya mesti true. Tapi kalau V-nya false, C-nya bebas ya, seperti implikasi biasa. Kalau ini yang if only if, ya pakai panah dua ini. Nah yang beda ini kan yang baru ini yang di model logic. Jadi suatu dunia X dikatakan mensatisfy box V. Nah sekarang masih ingat kemarin permainan logic game itu sekarang udah bicara mengenai dari dunia X. Si dunia X ini bisa melihat dunia apa saja. Ya perlu lihat dunia yang berrelasi dengan dia. Ya, maka di sini untuk setiap dunia Y, di mana Y-nya itu bisa diakses dari X. Ini adalah hasil X. Dan dunia Y tersebut V-nya true. Ya kemarin kita lihat kan semua yang bisa dilihat oleh si pemain itu true si V-nya. Maka sekarang box V-nya jadi true di dunia X. Ya. Jadi box V true di dunia X apabila free itu true di semua dunia yang bisa dilihat oleh X. Demikian juga dengan diamond. Kalau diamond ngomongin mengenai list, jadi X mensatisfy diamond dari V jika ada ya there is list 1 ada suatu dunia Y sedemikian sehingga Y ini bisa diakses dari X dan di dunia Y tersebut V-nya true. Yang kalau kemarin di permainan games itu berarti paling tidak ada satu dunia lain yang bisa dilihat oleh si X di mana V-nya true. Maka X itu mensatisfy diamond dari V. Ya, berarti kan lihat kalau si X ini tidak melihat dunia apapun, diamond-nya selalu false. Dari sini karena dia misterius, mesti ada dunia lain yang bisa dilihat. Ya. Mungkin nggak tepat kalau bilang dunia lain, karena Y sendiri bisa termasuk. Sini kan tidak ada batasan X-nya harus beda sama Y ya. Jadi boleh ada Y-nya sama dengan X. Kalau ternyata X-nya belasin diri sendiri. Jadi bisa aja Y-nya bisa sama X.
juga kemarin kita lihat kalau suatu dunia tidak melihat dunia apapun, maka box-nya selalu true. Karena tidak ada yang bisa melanggar ini. Kalau ini kan karena setiap dunia bisa dilihat dari si X, si Y-nya memenuhi V. Kalau sekarang nggak ada Y yang bisa dilihat, ya berarti semua Y yang bisa diakses dari si X ini, nah ini adalah kosong, tidak ada, itu memenuhi seperti itu. Ya, jadi kalau suatu dunia tidak melihat dunia apapun, maka formula box itu selalu true di dunia tersebut. Oke. Jadi demikian ini semantik dari penentuan apakah suatu formula itu true di suatu dunia atau dikatakan dunia mensatisfy formula itu dengan notasi tadi yang 2 garis tegak, 1 garis miring itu. Ini sebenarnya menyatakan relasi antara dunia dengan formula. Ini sebenarnya kan semacam relasi simbol, relation symbol ini sebenarnya kan suatu simbol relasi antara sesuatu ini dunia sama suatu formula. True atau tidak? Kalau true berarti X memenuhi V atau V true di dunia X. Jadi notasinya ya terus di bawah sini ya, kalau kita tulis X-nya seperti ini true artinya X mensatisfy V. Ini dunianya mensatisfy V. Jadi dari sudut pandang dunia tersebut V itu true. Atau juga dikatakan tadi bahwa V itu true di dunia X atau X mensatisfy V. Ya, jadi ngomongnya bisa pakai true atau pakai satisfaction relation itu. Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa kan dunia ini bisa berbeda-beda tergantung pada modelnya. Bisa aja kita sekarang bicara 2 model, ada dunianya beda-beda. Ya, kalau kita menekankan model X, dunia X ada di model yang mana, kita bisa taruh M, X ini mengatakan bahwa X-nya ada dunia mana. Tapi biasanya pembicaraan kita itu jelas konteksnya dunia yang mana, model mana yang kita bicarakan. Jadi modelnya nggak usah disebut, ya, tinggal dunianya saja. Oke, seperti itu. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan masing-masing tadi mengenai ini. Yang penting tadi digarisbawahi lagi yang box V sama diamond V. Jadi box V itu mana tadi ini spotlight. Box V true di suatu dunia X, maka artinya V itu harus true di semua dunia yang bisa diakses dari X. Ya, jadi bicara mengenai dunia bisa. Jadi bukan dunia sendiri yang lihat, tapi dunia yang diakses oleh X. Kalau diamond V itu sekali lagi juga bicara mengenai dunia yang bisa akses dari X. Jadi suatu formula diamond V itu true di dunia X. Berarti ada at least satu dunia yang bisa diakses dari X yang di mana V-nya true. Nah, kalau coba lihat tadi balik ke slide 25 ya, kita lihat berbagai kemungkinan di sini contoh-contohnya. Bicara mengenai relation tadi ini, jadi kalau kembali ke slide 25. Ini slide ini. Jadi kalau kita tulis beberapa pernyataan mengenai true atau false-nya relation ini, nanti saya bisa mengatakan misalnya X6 itu satisfy P. Karena P true di X6 tersebut. Kemudian saya mengatakan X6 itu tidak mensatisfy Q. Karena Q-nya tidak ada di situ.
sebaiknya berarti ini saya bisa mengatakan X6 itu satisfy negasi dari Q. Ya, ini sama saja mengatakan mungkin tadi itu. Ya. Terus contoh yang lain lagi di sini tadi. Bisa kita sekarang lihat X2 ya, sini. Saya mau ngomong nih X1, jadi kita lihat yang bisa akses dari X1 adalah X2. X2 sini mensatisfy P dan dia mensatisfy Q. Ya, Q juga true di situ. Ya, kita bisa lalu mengatakan bahwa X2 ini mensatisfy P and Q. Kemudian di X3 mensatisfy P. Sedangkan X1 itu bisa mengakses X2 ya, ada lihat X2. Jadi relasi X1 X2-nya true. Juga X1 bisa mengakses X3. Yang dua dunia itu. Lalu dari sini kita bisa mengatakan bahwa di dunia X1 ini dia mensatisfy box P. Karena di semua dunia yang bisa akses X1 yaitu X2 dan X3, X2 dan X3, P-nya true. Ya ini X2, di X2 P-nya true, X3 P-nya true. Berarti box P itu true di X1. Meskipun di X1 itu P-nya nggak true. Ya, dari sini si X1 ini nggak ada P. Nah, P sendiri, X sendiri tidak bisa akses diri sendiri. Jadi semua dunia bisa akses dari X1, yaitu X2 sama X3, P-nya true. Jadi ini jadi true di situ. Ya. Tapi X1 ini tidak mensatisfy box Q. Karena tidak semua dunia yang bisa diakses dari X1 itu Q-nya true. Karena di X3 Q-nya tidak true. Ya, jam X2 saja. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Terus kita katakan misalnya X6 ya, tadi X6 ini kan dia X6 itu cuma ada P-nya true dan X6 tidak bisa akses dunia apapun. Kalau saya tanya apakah di X6 disatisfy diamond Q. Ahmad Suprianto, halo? Halo Ahmad? Iya, Pak. Ya, ini pertanyaan saya ini X6 apakah mensatisfy box Q? X6. Mensatisfy, Pak. Harusnya sih. Satisfy, kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat siapa-siapa, Pak. Iya, jadi dia nggak lihat siapa-siapa, dia nggak bisa akses dunia apapun, berarti dengan kata lain semua dunia yang dia bisa akses memenuhi itu. Ya, karena tidak ada dunia yang bisa melanggar persyaratan itu. Ya, oke, ya, betul, ini true. Satu lagi tanya, bagaimana kau dengan diamond? True atau false? X6 satisfy diamond Q. Ahmad?
Gimana, Pak? Ini pertanyaannya sama, ini yang ganti dengan diamond. Oh, yang diamond ya, Pak? Saya kurang tahu sih, Pak. Tapi kayaknya satisfiable sih. Kurang tahu. Iya. Oke, yang lain siapa yang mau coba Bang jawab? Naufal Pratama. Halo? Halo, Pak? Ya, Naufal, ini pertanyaan ini tadi ini menurut Anda ini true atau false bahwa X6 mensatisfy diamond Q? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia nggak bisa lihat siapa-siapa, jadinya nggak ada Q, Pak. Tidak ada yang satisfy Q yang dia lihat. Ya, kalau dia nggak lihat apa-apa berarti tidak memenuhi syarat bahwa ada at least satu dunia lain yang bisa lihat yang memenuhi Q. Jadi nggak lihat siapapun, jadi nggak ada dunia yang bisa memenuhi syarat untuk bisa true Q di situ. Ya, betul. Jadi ini tidak. Jadi kalau dia tidak memenuhi, saya bisa katakan si X6 itu satisfy negasi dari diamond Q. Jadi ini true ini. Kalau dia jadi kan tidak mensatisfy ini, berarti mensatisfy kebalikannya. Ya. Jadi kalau dia ditanya apakah X6 mensatisfy negasi di diamond Q, jadi true. Karena dia tidak mensatisfy diamond Q. Jadi kebalikannya jadi true. Ya, betul ya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Jadi Anda bisa coba-coba melihat ini berbagai kemungkinan dengan definisi tadi. Oke, sebelum saya lanjut, saya tanya satu lagi. Ini Yusuf. Halo, Yusuf. Ya, Pak. Kenapa? Oke, saya ingin tanya, apakah X3 mensatisfy P and Q? Enggak, Pak. Gimana Yusuf? Iya apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena hanya P yang true di X3. Ya, karena di S3 itu hanya P yang true. Ya, kalau bicara ini kita tidak melihat dunia lain, tapi dunia yang bersangkutan ini ya hanya ada P, tidak ada Q. Ya, jadi ini tidak disatisfy. Ya, dengan kata lain, X3 itu satisfy negasi dari P and Q. Kebalikannya tentu saja berlaku situ. Jadi nggak satisfy. Oke, betul ya. Jadi kalau ngomongin box sama diamond, kita mesti melihat dunia-dunia lain yang dilihat. Jadi kalau tanpa box sama teman diamond itu berarti masih yang logika klasik, lihatnya dunia yang bersangkutan saja, ya. Jadi yang bersangkutan saja. Oke, begitu seperti itu, ya. Oke, kita bisa lanjut sekarang ke slide berikutnya. Akan clear dulu, kita teruskan. Nah, ini ada beberapa kasus spesial tadi ya, yang kayak tadi kan dunia X6 itu kan tidak akses ke dunia apapun, ya, knowable, accessible. Ya. Jadi berarti dia tidak satisfy diamond dari apapun. Ya, kayak kalau diamond mensyaratkan harus mengakses minimal sedunia lain, ya, dia tidak masuk dunia lain sama sekali, berarti dia tidak akan mensatisfy diamond fee apapun fee-nya. Termasuk kalau fee-nya itu true, ya dia apapun formulanya, jadi pokoknya diamond ya dia kasih tanya. Tetapi X6 itu mensatisfy true tentu saja. Kenapa X6 mensatisfy true? Karena true itu sekarang di dunia apapun pasti dipenuhi kan tadi. True itu ada di semua dunia, pasti disatisfy.
Jadi X6 ini mensatisfy diamond true. Dia tidak mensatisfy diamond true, tapi dia sebentar lagi. Dia mensatisfy true karena true-nya itu ada di setiap dunia. Jadi suatu dunia X itu mensatisfy diamond true jika X-nya itu mempunyai paling tidak satu accessible world, yang dunia lain yang bisa diakses. Kalau tidak ada, ya tidak memenuhinya. Demikian juga untuk yang diamond box ini, sekarang X6 itu memenuhi box V karena tadi tidak ada dunia lain yang bisa lihat, tidak ada yang bisa melanggar requirement. Berarti kalau tidak melihat itu sama saja dengan berarti semua yang biasa dilihat, tapi yang dia lihat tuh nggak ada. Jadi katakan ya semua dunia yang bisa dilihat itu di V-nya itu dianggap true. Jadi X6 memenuhi box dari V apapun V-nya. Termasuk V-nya false. Jadi X6 juga memenuhi box dari false diamond ini. Jadi suatu dunia memenuhi diamond false jika X-nya tidak mengakses dunia apapun. Yaitu beberapa kasus khusus. Nah, tadi kita di mode kripto itu kita ngomongin mengenai satu dunia memenuhi atau suatu formula true di satu dunia tertentu. Kadang-kadang kita akan bicara mengenai pola, jadi bentuk formulanya saja, karena formula itu sendiri variabelnya kan bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalnya Anda tahu kalau P kan pasti imply P misalnya. Jadi kita lihat sini formula klasik itu ya, P imply P. Ini bukan Q. P imply P. Jadi apapun P ya P imply P. Sekarang saya ganti P dengan A imply B, jadi P-nya diganti dengan A imply B. Dia masih tetap true ini. Jadi polanya bahwa ada sesuatu imply sesuatu yang sama, ya ini saya ganti dengan A imply B, A imply B tetap berlaku ini, tetap true ini. Nah sekarang ada AB di sini. Kalau AB-nya saya ganti dengan sesuatu yang lain, misalnya AB-nya A-nya saya ganti dengan P and Q, B-nya saya ganti dengan P or Q. Ini kan imply dengan di mana A sebelah kirinya juga diganti dengan P and Q. Imply ini P. B-nya ganti P or Q. Ya, ini tetap berlaku. Jadi dari sini saya bisa ganti. Jadi yang penting polanya P imply P. Itu dikatakan sebagai formula scheme. Jadi kita bicara skema. Ini formula-formula yang lebih khusus itu merupakan instance dari formula. Jadi dari 3 formula ini mana yang paling umum? Ini formula 1, formula 2, formula 3. Natasha, halo? Halo Pak. Ya, Natasha, ini dari 3 formula ini, saya tadi mulai dengan P imply P, terus P-nya saya ganti dengan A imply B, gitu ya, dan terusnya. Jadi sekarang saya punya 3 formula. Dari 3 formula ini mana yang paling umum? 1, 2, apa 3? Yang paling umum yang pertama, Pak. Iya, yang pertama paling umum, betul sekali. Jadi ini polanya yang paling umum. Yang ke bawah ini kan makin khusus, semakin detail. Jadi ya boleh dikatakan yang kedua itu kan instance dari yang pertama. Ya. Terus yang ketiga ini instance dari yang kedua, itu kan ya sama saja yang ketiga instance dari yang pertama gitu. Jadi ini skema yang paling. Jadi sebenarnya kita bisa bicara, kalau saya bicara mengenai P imply P ini
ya sebenarnya bicara mengenai sekian banyak formula lain yang diinsert dari si P imply P ini, ya, gitu. Jadi ini dikatakan sebagai suatu skema. Jadi kita misalnya di sini katakan P imply box dari diamond P. Nah, ini kan P ini boleh apa saja sebenarnya, boleh diganti dengan formula yang lebih khusus begitu. Ya ini P, ini Q. Nah sekarang ya jadi ini katakan semua instance dari ini. Jadi yang lebih umumnya itu ini paling umumnya. Di mana V-nya ganti P jadi yang ini, V-nya ganti Q jadi yang kedua, V-nya ganti dengan PN diamond Q jadi yang ketiga, ya seperti itu. Nah, setelah semantik kita bisa mengatakan satu scheme itu adalah conjunction dari semua instance itu. Jadi kalau katakan P imply Q ini true, berarti ya P imply Q true, and A imply B imply I, B imply true, and ya semua instance-nya itu true. Jadi ya ini berarti sekaligus kita bicara mengenai banyak sekali formula yang satu sama lain itu merupakan instance dari satu formula yang umum tadi. Itu semua dikatakan. Jadi ini arti dari kita bicara mengenai skema. Oke, jadi yang penting polanya yang dilihat. Oke, ini saya. Nah, sekarang kita akan campur. Tadi kan bicara mengenai notasi beban, masih ingat tadi ini entail, kemudian kita bicara tadi mengenai satisfaction, tadi satisfy ya, yang kakinya berbeda sedikit ini. Yang sekarang gabung jadi satu di sini pengertian entail, jadi satu formula V dari modal logik ini secara semantik entail formula psi yang lain kan tulisnya seperti ini ya, V entail psi. Apa artinya? Nah, ini dikatakan di dalam Kripke model M. Jadi artinya in any world X, any world ya, ini artinya di sembarang dunia X. Ya. Kalau V imply entail berarti kita punya hubungan X mensatisfy C apabila X mensatisfy V. Di untuk setiap dunia apapun, kalau dunianya mensatisfy V, dia juga mensatisfy C. Itulah katakan V itu entail C. Ya. Kalau dia ekivalen, ya kita bisa katakan V entail C, C entail V, maka C itu sama V ekivalen. Jadi saling entail. Ya. Oke. Nah, lalu tadi kan satu formula, ini bisa juga bicara mengenai satu himpunan formula, ini adalah huruf besar dari gamma, yang biasanya kita gamma itu kan ini kecil, ini huruf besarnya, ya, gamma. Set of formula gamma, sama tadi entail suatu formula V. Seperti kita kemarin bicara kan, yang waktu logika yang kelas kita bicara, ada knowledge base ini entail suatu alfa. Nah, itu kan KB ini kan bisa terdiri dari sekumpulan formula atau set of formula. Nah, sini juga ini kita bicara secara umum mengenai gamma ini mengentel V di modal logik, sama saja gamma ini adalah set of formula bisa terjadi. Di mana masing-masing mengentel C. Nah, tadi kan bicara mengenai formula scheme ya. Jadi satu formula dan bentuk tertentu itu sebenarnya merupakan conjunction dari berbagai instance-nya ya. Artinya formula yang kita substitusikan dengan rumus tertentu itu juga ikut true. Nah, ini secara umum ini kita tahu berlaku apa yang berlaku di logika proporsional itu juga berlaku di model logik. Jadi ingat tadi kalau kita bicara yang logika proporsional biasa itu kita fokus pada satu dunia tertentu saja.
Ya, kalau bisa saja kita sekarang melihat model logik itu adalah perluasan dari logik proporsional, di mana kita akan melihat dunianya banyak. Nah, kalau sekarang semua dunia itu collapse jadi satu dunia saja, ya itu menjadi logika proporsional. Nah, rumus-rumus yang nanti dia berlaku di setiap dunia, ya termasuk kita tahu rumus De Morgan, ya ini juga tetap berlaku di model logik di sini. Negasi dari box V itu adalah diamond dari negasi V. Masih ingat nih, box ini kan pengertian for all, sedangkan diamond itu at least. Ya. Jadi Anda masih ingat dulu mungkin di logika klasik itu kita punya yang namanya for all ya misalnya. Saya tulis lagi di bawah sini. Di logika klasik itu Anda punya misalnya for all X berlaku PX. Kalau saya negasikan ini, berarti bahwa tidak benar bahwa untuk X itu PX. Artinya apa? Sama aja ini ekivalen dengan mengatakan kan ada satu X di mana PX, di mana negasi PX. Kalau ini mengatakan untuk semua X, PX-nya berlaku. Kalau ini tidak benar bahwa semua PX berlaku, berarti ada satu X di mana PX-nya tidak berlaku. Ya kan, Anda tahu kan ya, ini semua sudah pernah tahu ya ini ya, negasi dari for all kan exist. Tapi negasi ini sama seperti ini kan. Jadi tadi kan bilang box V itu berlaku kalau semua dunia yang diakses dari dunia sekarang di mana V-nya berlaku. Nah, ini tidak benar, berarti ada satu dunia lain di mana V-nya tidak berlaku. Ya, jadi itu pengertiannya sama. Jadi negasi dari box itu menjadi diamond. Negasi diamond menjadi box. Ya. Jadi sebenarnya kita cukup punya satu operator saja, tapi untuk convenient jadi ada dua operator. Dan juga distribusi berlaku ya, box dari V and C itu sama box V N, jadi ini tetap N. Dan juga diamond ini berlaku. Tetapi ini saya tidak mengatakan di sini bahwa box dari V or C ini ekivalen dengan box. Ini tidak disebutkan di sini. Ini tidak selalu berlaku. Ini bisa nggak berlaku. Kalau ini berlakunya N. Kalau ganti sama OR ini belum tentu berlaku. Dan juga ini untuk diamond ini berlaku yang untuk OR. Kalau Anda ganti N ini tidak selalu berlaku. Ya. Dan juga untuk true tadi kan ya, kan di semua dunia tadi true itu apapun dunia X-nya true kan selalu berlaku karena true dunia di setiap dunia. Nah, di sini box dari true sama aja dengan true. Ya, karena true itu di semua dunia, kalau ada konsentrasi dunia saja sama saja. Ini juga diamond dari false itu sama dengan false. Nah, ini yang menarik nanti kita akan lihatkan dan bisa Anda tunjukkan nanti juga ini bahwa diamond dari true itu ekivalen dengan box P imply diamond P untuk setiap P. Ya, ini bisa kita tunjukkan nanti. Ini jadi ekivalensi seperti ini juga berlaku di modal logik ya, seperti yang kita lihat ada ekivalensi di logika klasik. Ini. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai semantik dari
model Kripke bicara mengenai dunia dan formula di dunia tersebut true apa tidak. Nah, sekarang kita sudah bisa bicara mengenai validitas. Masih ingat setiap logic itu tujuannya kan bicara mengenai validitas formula, apakah dia valid atau tidak. Nah, sekarang kita bicara mengenai validitas dari suatu formula di model logic ini. Di suatu formula V dari basic model logic dikatakan valid jika dia true di semua dunia, di semua model. Jadi ya, ini istilahnya dulu seperti ini ya, entail V, jadi tidak ada persyaratan di sebelah kirinya. Itu dikatakan dia, jadi formulanya valid di semua dunia, di semua model. Kayak kemarin kita main yang di logic game itu, pada saat logiknya selesai, gamenya selesai, semua orang angkat tangan, semua pemain angkat tangan. Artinya di semua, tidak tergantung dunianya yang mana, humor tersebut itu true, dia berlaku di semua dunia. Nah, nanti ada formula yang kalau kita ganti-ganti ini konfigurasi dunianya, itu tetap berlaku. Nah, ini kita katakan dia valid. Valid, jadi tidak ada kualifikasi valid dunia mana. Kalau kita katakan dia valid di model M, berarti dia cuma model M itu yang membuat dia valid. Tapi kalau dia sekarang tidak valid, apapun modelnya, apapun dunianya, itu dikatakannya valid. Jadi katakan sini suatu formula itu valid jika dia true di semua dunia, di semua model. Jadi nggak peduli dunia manapun, di model manapun, itu karena valid. Jadi full universal berarti ya, dimanapun ini baru kita ngomong mengenai valid. Tidak bergantung pada dunia ataupun model. Nah, ini sebenarnya sama seperti kayak kita dulu di logika klasik itu bicara mengenai tautologi, nah itu adalah sama seperti bicara mengenai dunia, formula valid di logika model logik ini. Satu formula yang sudah tautologi tadi, sudah valid ini, kalau saya substitusi komponennya dengan formula lain, kayak seperti kita lihat tadi, dia tetap juga akan valid. Ya. Contoh di sini, coba kita, ini bukti tadi kan sudah ngomongin mengenai kaitannya dengan De Morgan ya, tadi negasi dari box adalah diamond negasi. Ya, nah sekarang mau kita coba buktikan berdasarkan pengertian tadi model Kripke dan pengertian semantik dari satisfaction relation tadi. Meskipun kalau kita tadi lihat dari pengertian De Morgan, di mana box artinya for all, di mana diamond berarti exist satu, itu kan lihat kaitannya memang seperti itu. Tapi sekarang kita buktikan secara formal di sini bahwa ini adalah suatu formula yang valid. Artinya berlaku di model apapun, di dunia manapun. Jadi artinya tidak khusus, kita tidak perlu menentukan dunia yang mana atau model yang mana, dia berlaku di mana-mana, di dunia manapun. Nah, cara buktikannya itu kita hampir sembarang dunia ya. Jadi dunia nggak tentukan ya. Support X is the world in a model, juga modelnya nggak tentukan, pokoknya secara umum gitu ya. Ini X, dunia X dalam suatu model M. Nah, kita mesti tunjukkan bahwa dunia X tersebut di mana dia sembarang ya. Jadi apatisnya tidak pada X yang mana. Di mana X-nya itu memenuhi rumusnya tadi yang negasi dari box if and only if ya, diamond dari negasi V. Nah, menurut pengertian dari satisfaction relation tadi ini, kalau X mensatisfy formula ini dan dia pakai double implication tadi kan if only if, ya berarti sama aja kita mengatakan saya akan menunjukkan bahwa X mensatisfy negasi dari box V jika X mensatisfy diamond dari negasi V. Kan ini kan double implication kan seperti itu. Ya, kalau satu satisfy ini mensatisfy yang lain atau sebaliknya. Jadi mengatakan kita siap tunjukkan saja kalau kita buka X-nya mensatisfy negasi box V jika X mensatisfy diamond dari V. Namun definisi tadi di box mengenai pengertian box itu
Nah, kita akan lihat juga ini, kita perlu tunjukkan ini. Yang kita perlu tunjukkan sekarang adalah bahwa ini benar jika ini benar. Jadi sekarang saya berangkat dari yang X ini. Jadi kita katakan ini benar, X satisfy negasi dari box V. Namun pengertian tadi apa artinya X satisfy negasi dari box V berarti tidak benar bahwa X mensatisfy ini, ya kan? Kalau tidak ini kan artinya it is not the case. It is not the case berarti yang sebaliknya yang berlaku. Jadi negasinya yang berlaku, ya sih kan? Jadi kalau X satisfy negasi ini berarti X tidak mensatisfy ini. Jadi tidak benar bahwa X mensatisfy box V. Nah, sekarang kita uraikan apa artinya X mensatisfy box V. Artinya untuk semua Y, ya, semua dunia Y yang bisa dicapai dari X, Y-nya mensatisfy V. Itu arti dari X mensatisfy box V. Nah, kita gabung nih arti dari. Tidak benar bahwa untuk semua Y, X-nya yang dicapai dari X ini, Y mensatisfy V. Kalau tidak benar berarti ada satu Y, dari sum Y, ada suatu Y, yang bisa diakses dari Y, yang bisa diakses dari X, di mana X-nya dari X, di mana Y-nya tidak memenuhi V. Nah, jadi arti dari yang di atas menjadi yang di bawah. Tidak benar bahwa untuk semua Y begitu, berarti ada satu Y yang sebaliknya, yang berlaku sebaliknya. Jadi ada Y yang bisa akses dari X, di mana Y-nya tidak mensatisfy V. Nah, kalau ada satu Y seperti ini, dan Y-nya tidak mensatisfy V, berarti Y satisfy not V. Ya, satu Y yang mensatisfy not V. Nah, ini kan sama dengan pengertiannya diamond. Jadi sama aja mengatakan X itu mensatisfy diamond dari not V. Jadi ini kan setiap kali if only if. Jadi terbukti kan bahwa X satisfy negasi box V if only if X satisfy diamond negasi V. Jadi negasi diamond V itu ekuivalen dengan diamond negasi V. Itu yang tadi kita ngomong. Jadi isi formula ini jadi berlaku. Oke. Jadi sebenarnya nanti setiap kali ketemu negasi diamond bisa ganti nama negasi box diganti dengan diamond negasi. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi ini langkah-langkahnya diperhatikan pengertian dari box sama diamond saja. Jadi yang for all menjadi the exist kalau negasi dari itu. Nah, ada satu formula yang kalau tadi ini, jadi formula negasi box V, jika diamond negasi V, ini suatu formula yang valid. Valid berarti apapun model kripto yang kita pakai, di dunia apapun di model kripto itu, formula ini akan valid. Jadi kalau saya ambil formula ini untuk main di logic game yang kemarin itu, misalnya ini formula ini saya pakai ya, nanti kita pilih modelnya yang kayak tadi ini model kriptonya. Bakal true nggak di semua dunia ini? Kalau tadi Anda main pakai ini, berarti nanti selesai gamenya selesai, pasti semua akan angkat tangan untuk formula yang barusan kita pakai, di mana V-nya itu tadi adalah negasi ini. Kalau saya pakai formula tadi adalah negasi dari box V if and only if diamond negasi V. Ini bakal semuanya akan sepakat true, pasti berlaku, karena tadi udah terbukti dia valid. Artinya di model manapun, di dunia manapun dia pasti akan valid. Bisa Anda coba ini kan. Nah, ada satu formula lain. Ini kan sebenarnya melihat hubungan antara diamond sama box. Nah, sekarang satu rumus lain yang sudah kita bicarakan sebelumnya sebenarnya. Nah, rumus ini menjadi sangat penting juga di dalam peranan model logik. Saya load dulu.
Itu yang tadi yang barusan kita lihat. Ini perlu Anda ingat, ini formula sebut dengan, ada namanya nih, formula K. K ini ya berasal dari Kripke. Jadi semua formula sangat penting. Ini sama dikasih nama, ini sebagai formula K. K ini dari Kripke itu. Jadi ini dia. Box dari V imply C and box V itu imply box C. Jadi sini ini bisa juga ditulis dalam berbagai bentuk sih ya. Ini sebenarnya kan bisa juga ditulis sama aja mengatakan box dari V imply C. Itu kalau saya pindahin ke sebelah kanan, ini sama aja dengan mengatakan ini box. Ya, ini sama aja dengan ini. Sebenarnya formula ini sebenarnya itu yang kita kemarin main ini. Ya, jadi ini sama formula seperti itu. Ini formulanya juga valid. Jadi makanya kemarin waktu kita main gamenya dengan formula ini, terus ada 6 pemain tadi, kan kemarin itu harusnya semua angkat tangan memang, ya harus benarnya seperti itu. Yang juga tadi untuk box dari V and C itu juga ya, if dengan box V, jadi bisa di boxnya bisa masuk ke sini. Box V and box C, ya ini operatornya and, tapi tidak berlaku kalau or. Nah kalau diamond berlaku kalau or, distributif. Jadi kemarin saya ingin tunjukkan angka kemarin, ini kita waktu ngomongin, sebentar ya. Kemarin kita kan main games ini ya, yang example 1, example 2, example 3. Nah, ini di sini example 3 ini tidak lain adalah rumus yang langsung kita lihat ini, yang valid ini. Ya, box P imply Q imply box P imply box Q. Tadi ini kan satu formula yang valid. Jadi mestinya apapun mode yang kita pakai, ini saya gambar di bawah ini, pasti pada akhir permainan semua pemain akan angkat tangan mestinya. Kalau mainnya yang benar ya itu. Jadi ini yang kemarin mainnya saya sudah tahu jawabannya, Anda semua harus angkat tangan. Ya, jadi apapun ini bentuknya. Itu formula ini. Jadi formula ini sangat spesial ya, sebenarnya formula Kripke sebagai kayak tautologinya di modelologi dasar. Jadi selalu dia akan true, apapun P, apapun Q, apapun modelnya ya, hubungan antar dunia itu dia selalu true formula ini. Ya, ini sangat spesial. Simulasi formula K. Nanti dia akan menjadi dasar untuk definisi model logik bisa dikasih. Tapi Anda tahu ini adalah salah satu basic formula di model logik ya, disebutkan formula K. Nah, nanti pertemuan hari Rabu kita akan bicara sedikit lebih jauh mengenai setelah kita punya model logik itu, lalu di dunia aplikasi itu bagaimana mengartikannya itu. Ya. Jadi itu masuk ke suatu subset dari logik yang disebut dengan logic engineering. Ya, sebenarnya karena punya banyak logik dan punya banyak kemungkinan, nah, kalau mau aplikasikan suatu bidang tertentu, itu perlu direkayasa ya, supaya masing-masing, kayak tadi pengertian box itu jadi apa, pengertian diamond jadi apa, ya dikhususkan untuk aplikasi tertentu itu. Dia ada cara bacanya, ada tergantung pada aplikasinya. Nah, waktunya sudah lewat 15 ini udah lewat, jadi kita akan berhenti dulu di sini. Jadi seperti saya tadi bilang, di Skele udah saya taruh juga soal UTS yang tahun lalu, jadi Anda coba lihat nanti hari Rabu bisa
tanyakan kalau ada yang perlu Anda perlu menanyakan. Ini coba ya dilihat ininya. Saya harapkan sih mungkin asistennya akan beri sesi tanya jawab atau tutorial atau asistensi untuk bahas itu. Tapi kalau Anda mau tanya duluan nanti bisa saja. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, saya nggak tahu ini tadi yang hadir sekian, ini sekarang sebagian sudah menghilang. Pak, saya tadi belum di absen, Pak. Rabi Reko, kenapa? Iya, Rabiel kok. Tadi pas lagi di absen internet saya kebetulan mati. Iya, oke, Rabi Reko, saya akan update kehadirannya di ini ya. Terima kasih banyak, Pak. Rabi Reko, ada lagi yang lain? Saya Pak, Siti Aulia. Di Aulia. Oke, kalau banyak sebentar saya akan keluarkan dulu ini absennya ini tadi supaya nggak lupa. Oke, mana? Kehadiran tadi. Siti Aulia? Iya Pak. Oke. Faza? Nggak ada. Firdan? Nggak ada. Josh? Putu Agastia? Nggak ada. Natasha? Ada Pak. Ada. Herici? Hadir, Pak. Ada. Muhammad Lutfi? Nggak ada. Rabialko tadi ya. Oke. Berian? Hadir, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Udah ya? Oke, demikian. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Kalau ada pertanyaan, siapkan persiapan UTS. Ibu, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.